Halo Sobat Promkes dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dr. Ade John Nur Salim dalam acara Promkes Bercerita. Hari ini dalam rangka World Sight Day 2025, kami kedatangan narasumber Dr. Herni Peluan Spesialis Mata, Ketua KSM Ilmu Kesehatan Mata RSUP Prof. Dr. R. Dekano Manado. Hari ini kami akan bercerita tentang katarak. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Halo Dr. Herni, apa kabar hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Nah, hari ini dalam rangka World Sight Day, kita akan berdiskusi tentang katarak. Orang mungkin sudah banyak dengar-dengar katarak ya dok ya, tapi sebenarnya katarak itu apa ya dok? Baiklah, saya akan coba menjawab ya. Katarak itu sendiri adalah sesuatu yang terjadi di lensa mata manusia, di mana normalnya lensa mata manusia adalah jernih seperti kristal. Tetapi karena terjadi katarak, maka lensa ini berubah menjadi keruh seperti kaca kabut, ya. Sehingga ketika orang menderita katarak, pasti dia melihat kabur semua yang dia di luar sana, seperti kita masuk dalam kabut awan tebal, seperti itu katarak. Apakah kondisi ini hanya terjadi pada orang tua dok, atau juga usia lain bisa? Katarak itu sendiri terjadi di segala usia, ya. Jadi artinya bukan hanya orang tua, tetapi mulai dari anak-anak bayi baru lahir bisa menjadi katarak. Iya iya. Apa faktor penyebabnya dok? Apa yang mengakibatkan orang jadi katarak? Ditinjau dari penyebab ya. Kita lihat dulu berdasarkan umur ya. Kalau orang tua dia disebut katarak senilis. Nah, penyebab katarak senilis itu sendiri itu dipengaruhi oleh faktor ketuaan ya. Berdasarkan bertambahnya umur, maka katarak ini lensanya ini terjadi kekeruhan. Tetapi ada hal-hal lain seperti katarak bayi baru lahir. Nah, itu katarak yang terjadi waktu dalam kandungan. Tapi ada lagi katarak yang berkembang pada anak yang sudah agak-agak 3-4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, itu katarak juvenile namanya. Jadi ada juga katarak yang masih agak-agak muda ya. Misalnya di bawah 40 tahun dia udah mulai katarak. Nah, itu banyak penyebab. Misalnya ada penyakit lain seperti penyakit sistemik diabetes mellitus. Jadi itu sakit gula ya, dikatakan orang sakit gula, itu sering juga menjadi katarak. Bagaimana gejala awal dok kalau orang terkena katarak? Misalnya pemirsa Sobat Promkes pengen tahu nih, dia udah kena katarak apa belum? Apa tanda-tandanya? Kepada orang dewasa biasanya jelas tanda-tandanya. Karena mereka akan mengeluh kabur membaca, melihat kabur juga jauh, melihat jauh kabur, dan pada waktu dia periksa ke dokter, pemeriksaan kacamata berubah-berubah ukuran. Ya, sehingga dia bingung. Saya bulan lalu periksa ukurannya segini, bulan ini segini. Nah, itu sudah mulai proses terjadi katarak. Jadi kacamata yang berubah-ubah ukurannya terus ternyata bisa salah satu gejala dari katarak ya. Iya. Nah, dokter, apakah katarak itu bisa disembuhkan? Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa katarak itu sendiri sangat perlu disembuhkan. Jadi bukan hanya perlu disembuhkan, tetapi sangat perlu disembuhkan. Karena dengan diadakannya operasi katarak, maka lensa yang keruh tadi bisa digantikan dengan lensa palsu ya, namanya lensa palsu. Artinya lensa yang dicetak oleh manusia. Nah, ini sekarang kan operasinya canggih-canggih ya. Sehingga orang operasi 5 menit selesai. Jadi sesuatu yang secara manusia masa sih dari kabur tidak lihat tiba-tiba besoknya melihat. Nah, itu kita jelaskan ke pasien-pasien bahwa operasi katarak ini tidak sulit, sehingga mereka percaya kepada dokter, bahkan mereka percaya kepada rumah sakit yang menangani pasien-pasien katarak. Apakah penggunaan obat-obatan tetes ataupun obat-obatan minum bisa menyembuhkan katarak, dok? Obat tetes, obat minum katanya untuk menyembuhkan katarak tidak ada. Tetapi kalau untuk memperlambat terjadinya katarak, boleh-boleh saja seperti penggunaan vitamin tetes mata, vitamin oral ya, kita minum vitamin supaya tidak terjadi percepatan dari kekeruhan lensa itu sendiri.
Tapi berlanjutnya waktu berjalan, umurnya bertambah, nah katarak itu akan berjalan juga, terjadi progresivitas dari kekeruhan lensa itu sendiri dan harusnya dioperasi. Oh, jadi operasi satu-satunya nih cara terbaik untuk menyelesaikan katarak Iya, ya? betul dokter. Kalau saat ini kita lakukan operasi katarak, Dok, apakah penglihatan pasien itu bisa kembali normal lagi? Kalau operasi katarak ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa komplikasi, ukuran lensa yang tepat, biasanya pasien visusnya langsung 6/6 atau visus langsung membaik. Akan tetapi kalau seandainya terjadi tidak juga visus yang diharapkan, itu artinya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Contohnya pada penyakit diabetes mellitus, sudah terjadi perdarahan di retina, ada penyakit penyerta lain seperti sebelumnya dia juga mengalami glaukoma atau peningkatan tekanan bola mata, atau penyakit infeksi-infeksi yang lain seperti uveitis atau dan lain-lain, itu juga mempengaruhi hasil operasi katarak. Jadi tidak semua hasil operasi katarak itu langsung 100% membaik. Akan tetapi dokter tentunya berusaha sebaik mungkin untuk membuat mata pasien yang menderita katarak itu menjadi yang terbaik. Oh, bagus. Nah, apa yang kita dapat lakukan, Dok, untuk menghambat atau memperlambat terjadinya katarak? Menghambat dan memperlambat itu suatu kata yang bagi kita kayak sepertinya bisa ya dihambat atau bisa diperlambat. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya bahwa katarak itu tidak bisa dihambat karena contohnya umurnya bertambah. Jadi kita mau hambat dengan apa ini umur ya. Kemudian diperlambat. Nah kalau diperlambat bisa tadi pemberian obat-obat tetes, juga konsumsi makanan yang protein tinggi, baru vitamin-vitamin untuk mata yang mempengaruhi kesehatan mata. Nah itu berpengaruh untuk memperlambat, akan tetapi memperlambatnya itu bukan sepertinya pasien terlalu berharap, dok saya tidak mau operasi, obat aja. Nah kita harus jelaskan bahwa katarak ini tetap berjalan sesuai dengan waktu umur dari pasien itu sendiri. Iya. Luar biasa. Nah, kalau misalnya kita kena katarak, terus kita minta diobati hanya dengan kacamata. Apakah kacamata bisa mengatasi katarak, Dok? Kacamata itu sendiri tujuannya bukan mengatasi katarak, akan tetapi memperbaiki penglihatan kelainan refraksi atau kelainan ukuran kacamata. Nah, katarak itu bukan kelainan ukuran refraksi. Katarak itu lensanya yang keruh, sehingga lensanya harus dikeluarkan, digantikan lensa yang baru. Iya. Jadi sebenarnya para sobat Promkes juga bisa mengecek matanya berdasarkan gejala yang sudah Dokter Herni katakan tadi ya. Tapi kalau untuk dipastikan, sobat Promkes sebaiknya periksa ke dokter, ya, bagaimana apakah dia sudah katarak atau belum. Nah, menurut dokter kapan sebaiknya seseorang periksa matanya ke dokter mata? Tentunya kadang orang berpikir kalau belum ada gejala, belum mau ke dokter mata, ya. Nah, di usia 40 tahun ke atas, untuk katarak senilis maksudnya di sini, harus diperiksa ke dokter spesialis mata itu 6 bulan sekali untuk mendeteksi apakah sudah terjadi proses katarak atau belum. Akan tetapi kalau ada penyakit-penyakit metabolisme lain seperti contohnya penyakit diabetes mellitus atau sakit gula, itu harus periksa mata secepatnya karena penyakit gula ini perginya kemana-mana ya. Salah satunya ke mata, dia bisa bikin cepat terjadi katarak. Tapi di usia-usia dini seperti anak baru lahir dan orang tuanya melihat kenapa ada putih di hitam mata itu sendiri. Terus mata anak ini tidak pernah melihat kemana-mana, hanya lurus-lurus aja. Nah itu secepat harus ke dokter mata untuk mendeteksi apakah si bayi ini menderita penyakit katarak. Iya. Wah, luar biasa, Dok. Iya. Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Nah, kami ingin menanyakan, Dok, apakah ada pesan-pesan dari Dokter Herni Poluan spesialis mata kepada para sobat Promkes yang ada di sana mengenai pemeriksaan mata katarak? Silakan. Terima kasih.
Pesan-pesan saya yaitu, Sobat Promkes, mari kita secara berkala memeriksakan kesehatan mata kita secara rutin ya. Jadi secara rutin itu harus setiap 6 bulan sekali. Bagi yang belum ada keluhan pun harus pemeriksaan 6 bulan sekali. Apalagi yang sudah ada keluhan, cepat-cepat kita memeriksakan diri ke dokter mata agar mata ini atau kelainan mata ini tidak berlanjut atau keparahannya tidak terlalu parah, maka sahabat Promkes, mari kita segera datang ke dokter mata untuk memeriksakan diri secepatnya. Baik, Dr. Herni, terima kasih banyak waktunya hari ini. Ya, Semoga sama-sama, bermanfaat Dr. Ade. bagi semua orang. Sama-sama, Dr. Ade, terima kasih. Salam Salam sehat. sehat.